Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maimunatus Suro, NPM 19140081, Prodi PGSD kelas 6C. Adapun tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas saya mata kuliah pendidikan anti korupsi, yang dimana saya akan menjelaskan atau membahas tentang langkah-langkah pemberantasan korupsi. Pembahasannya secara garis besar, adanya keterlibatan atau dipenuhi adanya peraturan tata tertib, ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan tata tertib dalam kaidah atau norma norma yang tertuang posisinya di dalam masyarakat berbagai norma. Dengan adanya tataan norma tersebut, maka posisi yang paling ditekankan adalah norma hukum. Meskipun norma lainnya tidak kalah pentingnya perannya dalam kehidupan masyarakat. Untuk mewujudkan tata tertib sosial negara yang menetapkan dan mengegaskan peraturan perundang-undangan yang mengatur masyarakat. Peraturan-peraturan yang mempunyai sanksi hukum yang sifatnya memaksa, artinya bila peraturan itu sampai dilanggar, maka kepada pelanggarnya tidak dikenakan hukum karena pada prinsipnya setiap peraturan mengandung sifat yang paksaannya, artinya orang-orang yang tidak mau tunduk dan dikenai sanksi terhadap pelanggaran tersebut. Hukum yang digunakan sebagai sarana pembaharuan dapat berupa undang-undang atau jurisprudensi atau kombinasi keduanya. Di Indonesia yang paling menonjol adalah perundang-undangan. Jurisprudensi juga berperan, namun tidak seberapa lain halnya di negara-negara yang menganut sistem perbuatan tindak pidana korupsi yang merupakan pelanggaran terhadap hak sosialisasi dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat digolongkan sebagai kejahatan biasanya atau ordinary crimes, yang melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa atau extraordinary atau crimes, yang sehingga dalam upaya pemberantasannya tidak ada lagi yang dilakukan secara biasa, tetapi dibutuhkan secara luar biasa. Yang berdasarkan kajian dan pengalaman, setidaknya ada 8 penyebab, yaitu sebagai berikut. 8 penyebabnya sebagai berikut. Yang pertama, A. Sistem penyelenggaraan negara yang keliru. B. Kompensasi PNS yang rendah. C. Pejabat yang serakah. D. Law enforcement tidak berjalan. C. Disebabkan law enforcement tidak berjalan, di mana aparat penegak hukum tidak bisa dibayar melalui dari polisi, jaksa, hakim, dan pengacara, maka hukuman yang dijatuhkan kepada para koruptor sangat ringan sehingga menimbulkan efek jera bagi koruptor. F. Pengawasan yang tidak efektif. G. Tidak ada keteladanan pemimpin. H. Budaya masyarakat yang kondusif. KKN. Menurut Undang-Undang tahun 1945, Menurut Undang-Undang 145 Amandemen Pasal 1 Ayat 3 yang bunyinya, Indonesia ialah negara hukum. Sebagaimana layaknya suatu negara hukum, maka kepentingan masyarakat banyak harus mendapatkan perlindungan dari pemerintah, sepertinya dalam alinea keempat Undang-Undang 1945 Amandemen, yang bunyinya untuk membentuk suatu pemerintah negara di Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia. Perlindungan tersebut selanjutnya merupakan hak-hak warga negara yang diatur dan dijabarkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Warga negara juga berhak untuk hidup aman, damai, tentram, terhindar dari berbagai tindak kejahatan. Bila mana terjadi tidak kejahatan, maka aparat penegak hukum harus segera bertindak sesuai dengan kewenangan yang diwakili dengan adanya
tindakan oleh aparat penegak hukum yang diharapkan kejahatan tidak semakin meluas bila mana penegakan hukum kurang baik seperti sekarang, maka kejahatan mereka berkembang, korupsi semakin marak, kasus suap terjadi di mana-mana. Yang sebaiknya apapun peraturan perundang-undangan yang pada akhirnya tergantung pada aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum terhadap kejahatan korupsi, terdapat suatu kenyataan adanya praktek penegakan hukum tebang liat yang bertentangan dengan prinsip hukum karena semua warga negara memiliki hak untuk diperlakukan secara depan hukum tetapi juga diperlakukan secara tidak sama. Adapun yang menjadi sebab pelaksanaan atau perlakuannya penegakan hukum aparat kepolisian atau kejaksaan bukan saja disebabkan karena kasus korupsi, sering dipandang sebagai kasus yang membawa berkah utamanya bagi pengacara, tetapi disebabkan karena keberadaan undang-undang tindak pidana korupsi dan undang-undang KPK, sikap di dualisme yang dimana pemberantasan kejahatan korupsi sebagaimana diatur dalam undang-undang dalam beberapa alasan dan fakta bahwa tebang pilihnya perlakuan tidak semua depan hukum oleh penegak hukum dapat diajukan sebagai berikut. Yang pertama, praktek penegakan hukum dalam pilihan terhadap terdakwanya dan atau tersangkanya terjadi ketika baik polisi, jaksa, dan pihak kekuasaan masyarakat sebagai gerakan masyarakat menandani membiarkan pelaku kejahatan tidak saja dengan bebas berkeliaran bahkan menjadi calon kepala daerah, tetapi juga setelah mendapatkan keputusan hakim sekaligus mereka dapat kembali menduduki jabatan publik, terutama hal ini biasanya selaku ketika terdakwa. Yang kedua, tersangka atau terhukum dapat dijadikan sumber uang atau oleh karena itu mampu membayar oknum penegak hukum yang nakal. Yang ketiga, perlakuan penegak hukum menjadi tidak serta karena sifat dari undang-undang KPK yang secara sengaja membuat pengelompokan proses penggunaan hukum yang dimana dua kategori. Kategori yang pertama adalah korupsi yang menimbulkan kerugian negara sebanyak 1 miliar yang diproses oleh polisi dan jaksa. Dalam model penangkapan kejahatan korupsi, model ini dikarenakan menegakkan bahwa penegakan hukum baik di tingkat atau maupun tingkat daerah dan tingkat fleksibel untuk menunda-nunda penyelidikan terhadap korupsi yang dampaknya cukup membuat guncangan yang menakutkan bagi terdakwa. Tersangka yang dan terhukum KPK jauh lebih tegas dan pandang sebagai lembaga penegak hukum yang dipercaya di negara ini. Dalam teori hukum pidana bahwa sanksi hukum yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan tidak saja dipandang sebagai hukum yang menimbulkan penderitaan secara fisik maupun psikis yang dibatasi terdakwa hak. Baiklah, cukup sekian dari penjelasan dari pembahasan yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Bila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya sudahi dengan video saya dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.